SAW. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang bernama Muhammad ibn Maslamah. Muhammad ibn Maslamah berkata, "Ya Rasulullah," kata Ka'ab ibn Maslamah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuhibbu, apakah engkau ingin, apakah engkau mau agar aku membunuh Ka'ab ibn Ashraf?" Kata Rasulullah, "Ya, bunuh Ka'ab ibn Ashraf." Pergilah Muhammad ibn Maslamah. Ketika itu beliau pergi bersama rombongan-rombongan. Sampai-sampai 3 hari 3 malam Muhammad ibn Maslamah tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena beliau kepikiran beliau telah menyanggupi membunuh Ka'ab ibn Ashraf. Sedangkan Ka'ab ibn Ashraf adalah pemimpin daripada orang-orang Yahudi ketika itu. Beliau beban yang berat, tanggung jawab yang berat karena telah menyanggupi. Dia udah bilang, "Saya bisa ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah." Sehingga 3 hari 3 malam beliau tidak makan, tidak minum. Akhirnya datanglah Muhammad bin Maslamah. Ketika sampai kepada Ka'ab ibn Ashraf, Muhammad bin Maslamah bilang, "Wahai Ka'ab ibn Ashraf, sungguh setelah adanya Muhammad, hidup kami tambah susah, hidup kami berantakan." Jadi dia siasat ya, Muhammad bin Maslamah, dia bersiasat menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Padahal enggak, itu hanya siasat, taktik daripada Muhammad bin Maslamah agar mendapatkan hati, agar mendapatkan posisi di hatinya Ka'ab bin Ashraf. Karena dia mau membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi dia pura-pura pro kepada Ka'ab bin Ashraf. Nah, itu namanya siasat. Akhirnya kata dia, "Terus apa yang kau mau?" Kata Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Maslamah bilang, "Berikanlah kami ini pinjaman uang. Karena semenjak adanya Muhammad, Ka'ab ini susah, dalam keadaan susah." Kata Ka'ab bin Ashraf, "Jaminannya adalah anak-anak kalian." Kata Muhammad bin Maslamah, "Ini adalah aib bagi kami kalau kami memberikan jaminan anak-anak kami." "Ya sudah, berikan wanita-wanita kalian. Kami memberikan wanita-wanita kami, itu juga adalah aib bagi kami. Bagaimana kalau kami memberikan senjata-senjata kami?" Akhirnya sudah deal, setuju. Jadi mereka memberikan senjata, nanti Ka'ab bin Ashraf memberikan uang. Jadi sebagai jaminan adalah senjata-senjata. Akhirnya ketika tengah malam, Muhammad bin Maslamah mendekati Ka'ab bin Ashraf. Didekati Ka'ab bin Ashraf, kemudian dibilang, "Wahai Ka'ab bin Ashraf, sungguh wangi rambutmu. Wangi-wangian apa yang kau pakai?" Ka'ab bin Ashraf waktu itu memakai wangi-wangian kasturi. "Bolehkah aku mencium rambutmu wahai Ka'ab bin Ashraf?" "Silahkan cium rambutku." Ketika dicium rambutnya, langsung dipegang sama Muhammad bin Maslamah. Langsung kawan-kawan Muhammad bin Maslamah datang, langsung dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf telah menyakiti hati Allah, telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya bergejolak. Semua orang-orang Yahudi gak terima atas terbunuhnya pembesar mereka, itu Ka'ab bin Ashraf. Karena ketika itu telah ada perjanjian damai antara pihak kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Akhirnya ketika itu datang orang Yahudi ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Sesungguhnya pemimpin kami telah terbunuh, yaitu Ka'ab bin Ashraf, dibunuh dengan keji, dibunuh bukan dengan jantan, dibunuh bukan 1 lawan 1, tetapi dibunuhnya 4 lawan 1. Ini tidak adil ya Rasulullah." Ketika mendengar itu, apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Innahu law qarra kama qarra ayruhu mimman huwa kamithli ra'yuhu muhtajil walakinnahu nada minnal ada wa hajana bisyair wa lam yaf'al hada ahada minkum illa kana sayf." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya andaikan dia Ka'ab bin Ashraf, andaikan dia tenang, andaikan dia diam sebagaimana tenang dan diamnya orang-orang yang lain yang sependapat dengan dia, maka kami tidak akan membunuhnya. Andaikan dia tenang, andaikan dia diam, walaupun dia benci kepada kami,
walaupun dia tidak seakidah dengan kami, walaupun dia tidak punya keyakinan yang sama dengan kami, tapi andaikan dia diam sebagaimana diam dan tenangnya orang-orang yang sependapat dengan dia, orang-orang yang seakidah dengan dia, maka kami tidak akan membunuhnya. Kenapa kami bunuh dia? Karena dia membuat syair yang menjelek-jelekkan kami, kata Rasulullah SAW. Andaikan dia mau benci kek, dia mau nggak suka kek, nggak seakidah kek, tapi kalau dia diam, nggak bakal kami bunuh. Dia tenang, nggak bakal kami bunuh. Kami bunuh dia karena dia telah membuat syair, ngomong menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang berbuat seperti itu dari kalian kecuali dari kami akan kami hadapi dengan pedang. Jadi kalau ente orang diam, tidak menyakiti umat Islam, tidak mengganggu Al-Quran, tidak mengganggu, tidak menghina Rasulullah, tidak menghina syariat Islam, kami tidak akan membunuh kalian. Tetapi kalian telah menghina Islam, kalian telah menghina utusan Allah, sehingga tidak ada yang kami lakukan kepada kalian bukan lagi dengan kata-kata, bukan lagi dengan ucapan, tetapi yang bermain adalah pedang. Itu adalah ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu asbabun nuzul ayat Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ini ayat turun karena ketika Rasulullah mengajak Ka'ab ibn Ashraf untuk masuk Islam, mereka berkata, kami adalah anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mencintai Allah seperti cinta kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ka'ab ibn Ashraf, beliau Ka'ab ibn Ashraf ini Yahudi, ya, dia adalah orang Yahudi. Adapun Muhammad ibn Maslamah, dia dari Bani Ta'i. Bani Ta'i ini dari Bani Nabhan. Adapun beliau punya ibu dari Bani Nadir, itu Muhammad ibn Maslamah yang ngebunuh Ka'ab ibn Ashraf. Jadi Ka'ab ibn Ashraf waktu Nabi ajak masuk Islam, dia bilang, kami anak-anak Allah, kami cinta kepada Allah. Nah, baru Allah turun ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, harusnya kamu ikuti saya. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu ikuti ajaran saya, kamu beriman kepada saya. Bohong kalian cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, kalian ikuti agama Nabi Muhammad. Fa inni Rasulullah, karena sesungguhnya aku adalah Rasulullah SAW. Aku yang diberikan risalah, dasar-dasar agama ada kepadaku. Kalau memang kalian mencintai Allah, maka pasti kalian akan mengikutiku. Kalian mencintai Allah, pasti kalian akan mencintaiku. Bohong kecintaan seseorang kepada Allah apabila dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tidak akan sampai kecintaan seseorang kepada Allah tanpa melalui kecintaan kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang cintanya hakiki kepada Allah, dia akan menjadikan Rasulullah sebagai makhluk yang paling ia cintai, melebihi kecintaan dia kepada anak istrinya, melebihi kecintaan dia kepada anak cucunya, melebihi kecintaan dia kepada gurunya, melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri, bahkan melebihi kecintaan dia kepada seluruh manusia. Ketika seseorang telah mencintai Rasulullah SAW, barulah dibenarkan kecintaan dia kepada Allah, barulah disahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong kalau ada orang yang cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi tidak taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah, yang dimana Allah perintahkan salat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, tapi dia mengingkari segala macam perintah-perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti bohong, palsu kecintaan dia kepada Allah. Sebagaimana Imam Ghazali, beliau berkata dalam kitab Ihya, manidda arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengakui 4 perkara sedangkan dia tidak melakukan 4 perkara, mengakui 4 perkara tanpa 4 perkara, maka dia adalah pendusta, maka dia adalah pembohong. Apa itu? Wa man idda'a hubbul jannah wa lam ya'mal bil ta'ah fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada sorga, rindu kepada sorga, tapi tidak berbuat taat kepada Allah, maka dia adalah pendusta.
pendusta, maka dia adalah bohong. Kau mengaku cinta kepada sorga, pengen masuk sorga tapi nggak sholat, pengen masuk sorga tapi nggak puasa, pengen masuk sorga tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, pengen masuk sorga tapi nggak mau ngaji, pengen masuk sorga tapi tidak melakukan hal-hal yang mendorong engkau kepada sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong, pendusta. Orang ngaku cinta kepada sorga tapi tidak mau taat kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan melakukan apapun untuk ketaatan dia kepada Allah, walaupun dia hancur, walaupun dia binasa, apapun akan dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang pecinta. Bohong. Ada orang cinta, mengaku cinta kepada sorga. Memang pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang mendorong engkau masuk ke dalam sorga, itu sesuatu yang berat. Kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu sesuatu yang berat. Akan tetapi bagi seorang pecinta tidak ada yang berat. Apapun akan dia lakukan, beban apapun akan dia pikul untuk membuktikan kecintaannya kepada sesuatu yang ia cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Allah itu laksana api. Cinta kepada Allah bagaikan api, apapun yang dilewatinya akan terbakar. Cinta kepada Allah bagaikan air, dengannya hidup segala-galanya. Cinta kepada Allah bagaikan langit, apapun yang ada di bawahnya akan dinaunginya. Cinta kepada Allah bagaikan angin, apapun yang ditiupnya akan digerakkan olehnya. Cinta kepada Allah bagaikan cahaya, apapun yang kena kepadanya maka akan bersinar olehnya. Cinta kepada Allah bagaikan bumi, kepadanya lah tumbuh segala-galanya. Itu cinta kepada Allah. Itu makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cinta kepada Allah bagaikan api, apapun yang dilewatinya akan terbakar. Cinta kepada Allah bagaikan langit, apapun yang ada di bawahnya akan dinaungi. Cinta kepada Allah bagaikan air, dengannya hidup segala-galanya. Cinta kepada Allah bagaikan angin, apapun yang ditiupnya akan digerakkannya. Cinta kepada Allah laksana cahaya, apapun yang mengenainya akan bersinar olehnya. Cinta kepada Allah bagaikan bumi, dengannya tumbuh segala-galanya. Itu cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, hatinya akan selalu terbakar dengan kecintaan. Orang yang cinta kepada Allah, makanya aku heran kepada orang-orang yang mencintai keindahan. Kamu cinta istrimu karena keindahannya, kecantikannya. Kamu cinta mobil-mobil mewahmu karena keindahannya. Kamu cinta bangunan-bangunan yang tinggi karena keindahannya. Tapi kenapa kamu tidak mencintai yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal segala keindahan itu, segala kecintaan, segala kecantikan itu, segala kesempurnaan itu ada karena keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente cinta sama keindahan rumahnya ente, ente cinta sama keindahan perempuannya ente, ente cinta sama keindahan mobil motornya ente, ente cinta sama keindahan wajahnya ente. Tapi kenapa ente nggak mau cinta kepada yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Jikalau memang kamu mencintai sesuatu karena keindahan, terus apakah ada yang lebih indah daripada Allah? Kalau kamu mencintai sesuatu karena kesempurnaan, apakah ada yang lebih sempurna daripada Allah? Kamu cinta presiden, kamu cinta pejabat karena kekuasaan yang mereka miliki. Andaikan mereka tidak punya kekuasaan, kamu nggak bakal cinta. Kalau kamu cinta kepada mereka karena kekuasaan, kenapa kamu tidak mau cinta kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kekuasaan yang ada kepada mereka itu Allah yang berikan. Kamu cinta kepada siapa? Kamu cinta kepada sesuatu yang memperhatikan kamu. Kamu cinta kepada sesuatu yang memberikan perhatian kepada kamu. Kamu cinta kepada kamu punya cewek karena dia perhatian kepada kamu.
Kamu cinta istri kamu karena dia perhatian kepada kamu. Kamu cinta kepada sesuatu yang, kepada orang-orang yang perhatian kepada kamu. Terus kenapa kamu melupakan cinta kepada zat yang selalu memperhatikanmu, zat yang perhatiannya tidak pernah habis untukmu, zat yang kasihannya tidak pernah habis untukmu, zat yang mencintaimu walaupun kau berbuat dosa, walaupun kau berbuat maksiat. Kamu mencintai seorang manusia, kamu mencintai anak istrimu, mereka memberikan perhatian kepadamu, mereka mencurahkan kasih sayang kepadamu. Coba kamu sakiti 1, 2, 3 kali, habis kasihannya sama kamu, habis kecintaannya sama kamu. Tetapi Allah, kau berbuat dosa pagi, siang, sore, malam, bisa saja Allah gak kasih ente makan, bisa saja Allah cabut semua nikmatnya, bisa saja ente berbuat satu dosa, ente gak bernapas 1 detik, bisa saja Allah cabut segala macam nikmat dan kebaikan karena perbuatan dosa yang engkau lakukan. Pagi, siang, sore, malam kau berbuat dosa, tetap tidak berhenti kasih sayang Allah kepadamu. Terus ada yang ente cintai lebih besar daripada kecintaan ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mencintai sesuatu karena apa? Kamu mencintai sesuatu karena kamu mencintai orang yang kaya, karena harta yang dia punya, sedangkan harta itu akan habis. Kenapa kamu tidak mencintai zat yang maha kaya, yang hartanya tidak akan pernah habis, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kamu mencintai apa? Mencintai seseorang karena ilmunya. Kenapa kamu tidak mencintai sang maha berilmu yang tidak akan pernah habis ilmu pengetahuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kamu cinta seseorang karena apa? Karena kuat, karena perkasa, karena jago. Kenapa kamu tidak mencintai zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang dimana selain keperkasaannya lemah, selain kekuatannya lemah, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Cintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente mencintai seseorang karena kecantikan, keindahan, ketampanan, mencintai rumah, mobil karena keindahan, kenapa ente tidak mau mencintai Allah yang maha indah? Sedangkan keindahan, kecantikan semua itu ada karena keindahan, kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi, para rasul. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Allah sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah ceritakan kisah-kisah orang yang durhaka, yang Allah tampakkan adalah kedurhakaan mereka. Ketika Allah mencintai golongan, ketika Allah menceritakan golongan yang ia cintai, contoh nabi, rasul, ini kan golongan-golongan yang Allah cintai. Nah, ketika Allah menceritakan mereka, yang Allah tunjukkan ketaatan mereka. Bagaimana ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengetahuan Nabi Allah Adam akan asma-asma Allah, bagaimana ketaatan Nabi Allah Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam, bagaimana ketakutan Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang Allah ceritakan ketaatan mereka, yang Allah ceritakan kesolehan mereka. Kenapa? Karena mereka hamba yang dicintai oleh Allah. Adapun hamba-hamba yang tidak dicintai, yang Allah ceritakan keburukan mereka, kedurhakaan mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi itu yang pertama kata Imam Ghazali, man idda'a arba'an min ghairi arba'in fa huwa kadzdzab, man idda'a hubbul jannah wa lam ya'mal bit ta'ah fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada sorga, akan tetapi tidak ada ketaatan, berarti dia pendusta, bohong. Wa man idda'a hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada fuqara, bohong kecintaan dia kepada Rasulullah. Ketika engkau mencintai seseorang, maka engkau pun pasti akan mencintai golongan-golongan yang dicintai oleh seseorang tersebut. Walaupun sekalipun golongan yang dicintai oleh kekasihmu adalah golongan yang engkau benci. Contoh, ente cinta sama Ana cinta sama Habib Zain.
Ente nggak suka sama Habib Zain, ente benci sama Habib Zain, tapi karena cinta sama dia, maka ente pasti akan cinta kepada dia. Kenapa? Karena ente akan mencintai golongan-golongan yang dicintai oleh kekasihnya ente. Andaikan seperti itu. Nah, para ulama, para fugara adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama amanahur rasul. Para ulama adalah amanah Rasulullah. Mereka pewaris Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Mereka golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, golongan-golongan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai karena begitu mulia para ulama, ulama-ulama dari kalangan umat Nabi, karena begitu mulia di mata Nabi, apa kata Nabi? Ulama ummati kal anbiya Bani Israil. Ulama dari kalangan umatku itu bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Kedudukannya, kealimannya, kepintarannya. Nah, makanya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah, ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa dan Rasulullah lagi debat. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, apakah betul engkau berkata ulama dari umatmu itu sama seperti nabi-nabi dari Bani Israel?" "Iya betul," kata Rasulullah. "Coba aku mau lihat ulama seperti apa sih yang dimana mereka sama seperti nabi-nabi dari kalangan kami yaitu Bani Israel." Nabi Muhammad panggil Imam Ghazali. Panggil Imam Ghazali. Ditanya sama Nabi Musa, "Siapa engkau? Siapa kau punya nama?" Imam Ghazali jawab, "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." "Saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, ini kamu bilang pintar. Saya tanya siapa namanya. Harusnya kalau dia pintar cukup dia jawab, nama saya Muhammad. Nggak usah dia Muhammad bin Muhammad, nama bapaknya dibawa, bin Muhammad nama kakeknya dibawa, Al-Ghazali lakopnya dibawa. Kalau dia pintar ketika saya tanya siapa kau punya nama, cukup dia jawab Muhammad." Kata Nabi Musa begitu. Kata Imam Ghazali, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab." "Silahkan jawab." Apa kata Imam Ghazali? "Wahai Nabi Allah, dulu ketika engkau ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Kau menjawab, ini tongkat, tongkat ini untuk memukul, tongkat ini untuk mengembala kambing, untuk bersandar. Harusnya ketika Allah tanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Nggak usah kau bilang tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini." Dibalik sama Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, "Ya, aku menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama dengan Allah." Apa kata Imam Ghazali? "Begitu juga aku. Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama denganmu yang telah memiliki waktu yang lama dengan Allah Subhanahu wa taala." Baru diakui oleh Nabi Musa kehebatan ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada ulama. Bohong orang yang cinta kepada Rasulullah tapi membenci para ulama. Orang yang cinta kepada Rasulullah tapi jauh dari alim ulama. Orang yang cinta kepada Rasulullah tetapi tidak pernah duduk di majelis-majelis para alim ulama, maka bohong kecintaannya kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu cinta kepada Nabi, pasti kamu akan cinta kepada fugara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nabi Muhammad Rasulullah SAW abal yatama wal masakin, abal fugara, abal yatama, abal masakin. Nabi Muhammad adalah bapaknya orang-orang miskin, bapaknya orang-orang fakir, bapaknya anak-anak yatim. Maka ketika kamu cinta kepada Nabi, pasti kamu akan mencintai golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa saja golongan yang dicintai oleh Nabi? Para ulama, fugara, yatama, mujahid, kemudian masakin, kemudian janda. Janda tua, bukan janda muda. Janda termasuk golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Cuma kalau si Deden bangsat ini sukanya sama janda muda, nggak mau sama janda tua.
Janda adalah golongan-golongan dicintai oleh Nabi Muhammad. Beri mereka pakaian. Bahkan mereka fuqara masakin bukan hanya dicintai oleh Rasulullah, tapi mereka golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat dikisahkan dalam hadis qudsi, ada satu orang ketika di akhirat dia bilang, "Ya Allah, kenapa kau tidak masukkan aku ke surga?" Kata Allah, "Ya, karena dulu ketika aku dalam keadaan lapar, kau biarkan aku kelaparan." Katanya orang, "Ya Allah, bagaimana mungkin kamu lapar? Kamu Allah yang maha kuasa, tidak butuh makan, tidak butuh minum." Apa kata Allah? "Aku bersama orang-orang yang lapar." Fuqara, masakin, golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus amanidda al-khauf minan nar wa lam yatruk al-ma'asi fa huwa kadzdzab. Itu yang ketiga. Barang siapa yang mengaku takut, khawatir akan neraka, sedangkan dia tidak meninggalkan maksiat, fahuwa kadzdzab, pendusta, pembohong itu orang. Mengaku takut kepada neraka tapi suka mabok, mengaku takut kepada neraka tapi suka gelek, mengaku takut kepada neraka tapi berzina, mengaku takut kepada neraka tapi nggak mau ngaji, mengaku takut kepada neraka tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, tidak mau meninggalkan perbuatan maksiat, itu pendusta, pembohong itu orang. Bohong. Nah yang ketiga, wa man idahullah ta'ala wa syaka minal balwa fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, akan tetapi dia merasa tersiksa, merasa berat dengan cobaan yang Allah berikan, fahuwa kadzdzab, maka itu adalah pendusta. Karena seorang pecinta akan menerima apapun cobaan dari yang ia cintai, bahkan walaupun dia harus mati dengan cobaan tersebut. Al-Imam Asy-Syibli beliau mengatakan, seorang pecinta dia akan memberikan segala sesuatu yang ada padanya untuk sesuatu yang ia cintai, bahkan tidak tersisa apapun untuk dirinya. Itu pecinta. Itu cinta kepada seseorang, kepada sesuatu. Engkau akan memberikan jiwamu, ragamu, waktumu, nyawamu, darahmu, nafasmu, tidak sampai tidak tersisa apapun untuk dirimu. Nggak ada sisa apa-apa buat ente, semua ente kasih buat sesuatu yang ente cintai. Itu cinta. Orang yang cinta tidak akan pernah merasa berat dengan ujian, cobaan yang diberikan daripada orang yang ia cintai. Engkau lihat bagaimana cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Ujian ente nggak ada apa-apanya, cobaan yang Allah berikan kepadamu tidak ada apa-apanya. Lihat cobaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Satu contoh, lihat ujian cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selama bertahun-tahun beliau mengharap pengen punya anak, nggak punya anak. Ketika punya anak, Nabi Allah Ismail alaihissalam sedang tanggung-tanggungnya, masih muda-mudanya, lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, lagi butuh manja-manjaannya, lagi butuh perhatiannya. Allah perintahkan untuk disembelih. Ente bayangkan itu ujian, cobaan yang Allah berikan. Beliau sam'an wa ta'atan, beliau dengarkan dan beliau taat. Makanya kan dibilang Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente mengaku cinta kepada Allah, baru Allah uji sakit ente ngeluh. Ente mengaku cinta kepada Allah, Allah uji ada kerabat kekasih ente meninggal, ente mengeluh. Ente udah mau jadi gila. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika beliau bapaknya mati, adik-adiknya masih kecil mati di perang Karbala, berjumpa dengan seorang pendeta, beliau bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau memuji Allah di hadapan pendeta itu. Apa gitu tuh pendeta? Aku tidak pernah menemukan seseorang
yang dimana bapaknya terbunuh, adiknya terbunuh, kakaknya terbunuh, sepupu-sepupunya terbunuh, adik-adik perempuannya dirantai, ditawat, tapi dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat cobaan ujian Allah berikan kepada kamu, tapi kamu masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan resah dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana diceritakan, ya, hukiya anna jama'ata dakhalu ala Ash-Shibli rahimahullah ta'ala faqala man antum faqalu ahibba'uk fa'akbal thumma ramahum bil hijarah faharribu minhu faqala lahum tahribuna minni law kuntum ahibba'i ma fadartum min bala'i thumma qala Ash-Shibli rahimahullah alul mahabba syarabu bi ka'sil bilad fadaqat alaihimul ardu wal bilad wa arifuhu wa arafuhu haqqa ma'rifati wa tahu fi 'azamatihi wa tahayyaru fi qadratihi wa syarabu bi ka'si hubbihi wa gharaqu fi bahri ansah wa taladzadhu bi munajatihi thumma dzakara al mahabba ya maulaya askarani wa hal ra'aita muhibban ghaira sakran. Diceritakan bahwasanya ada segerombolan orang, mereka datang kepada Al-Imam Ash-Shibli. Ketika mereka datang kepada Imam Ash-Shibli, faqala, beliau Al-Imam berkata, man antum, siapa kalian? Faqalu, mereka berkata, ahibba'uka, kami adalah pecintamu, kami adalah orang-orang yang mencintaimu wahai Imam. Fa'akbala, kemudian beliau terima ini orang-orang tadi. Thumma ramahum, kemudian beliau lempar ini orang-orang tadi pakai batu, dilempar pakai batu. Kemudian ini orang-orang lari ketika dilempar pakai batu. Ini orang tadi lari, ini orang-orang lari, melarikan diri dari Imam Ash-Shibli. Faqala lahum, beliau berkata, tahribuna minni, inti orang lari dari saya. Kalau memang kalian ini cinta kepada saya, maka kalian tidak akan pernah lari dari ujianku, tidak akan pernah lari dari cobaanku. Saya tanya kalian siapa? Kalian jawab, kami adalah orang yang mencintaimu. Saya lempar pakai batu, kalian lari. Kalau kalian cinta kepadaku, kalian tidak akan pernah lari dari ujianku, tidak akan pernah kalian lari dari cobaanku, nggak akan pernah. Ente bilang cinta sama anak, tapi baru anak uji segitu ente udah lari. Ente bilang cinta sama anak tempeleng satu kali ente udah gak mau ngaji. Ente cinta sama anak, bilang cinta sama anak, jam 2 anak belum datang ente udah lari, belum dilemparin batu. Jam 2 anak belum sampai ente udah lari, belum dilemparin batu. Orang yang cinta itu harus kuat, dia menahan apapun cobaan dan ujian dari orang yang ia cintai. Al-Imam Ash-Shibli baru diuji dilempar pakai batu, orang udah lari. Kata Imam Ash-Shibli, ente bilang ngaku cinta sama anak, tapi ente lari dari ujiannya anak, ente lari dari cobaan yang anak berikan. Seorang pecinta akan taat apapun perintah orang yang ia cintai. Itu seorang pecinta. Sebagaimana beliau bilang, ahlul mahabbah syarabu bi ka'sil widadi, sesungguhnya seorang pecinta, mereka mereguk minuman, ya, mereka mereguk gelas daripada minuman. Kemudian fadaqat alaihim al-ardu wal bilad, bagi mereka bumi dan negeri itu terasa sempit. Itu seorang pecinta. Mereka telah mereguk minuman cinta dari gelas kekasih yang ia cintai. Yakni kalau kata Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, kita perhatikan ini bahasa. Rasa minuman cinta, rasa minuman cinta adalah rasa minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terdendam kerinduannya ketika hijab turun. Paham itu? Goblok itu loh apa? Rasa daripada minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terdendam rindunya ketika hijab diturunkan.
Contoh begini, kita pengen tahu rasa minuman cinta itu seperti apa. Rasa minuman cinta itu adalah rasa ketika seseorang yang mendendam rindu, terpendam rindunya, rindu betul kepada sesuatu yang ia cintai, rindu betul kepada sesuatu yang ia rindukan. Nah, rasa itu kita pengen tahu rasa minuman cinta. Rasa minuman cinta adalah rasa yang dirasakan oleh orang yang terendam rindunya ketika hijab diturunkan, hijab dibuka, dan dia bisa melihat sesuatu yang dia cintai. Itu rasa minuman cinta. Paham itu? Ente cinta kepada Allah. Rasa minuman cinta ketika kelak di akhirat, ketika dibuka hijab, futihal hijab, wa ra'aitum azizul wahab, wa ra'aitum azizal wahab. Rasa minuman cinta kepada Allah, ya, ketika dibuka hijab dan ente bisa melihat Allah, itulah rasa minuman cinta kepada Allah. Rasa minuman cinta kepada Rasulullah ketika kelak di yaumul qiyamah, hijab dibuka, ente bisa melihat Nabi Muhammad. Ketika itulah, seperti itulah rasa minuman cinta. Jadi rasa minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terendam rindunya ketika hijab diturunkan. Itu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Orang yang cinta itu mabuk, mabuk. Ta'sil ilah wa anta tadhhir hubbah. Hada li umri fil qiyasi badi'. Law kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhib muti'. Kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau menampakkan kecintaan. Kamu bermaksiat dan kamu menunjukkan kecintaan. Kamu bilang cinta kepada Allah, tapi kamu berbuat dosa. Kamu bermaksiat kepada Allah. Hada li umri fil qiyasi badi'. Sungguh umurku menjadi taruhan. Ini sesuatu yang aneh. Ini syair Rabi' al-Adawiyah. Jikalau betul cintamu, maka sungguh kau akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba, karena sesungguhnya seorang pecinta itu akan mencintai, akan mentaati orang yang ia cinta. Innal muhibba liman yuhib muti'. Seorang pecinta akan taat kepada sesuatu yang ia cintai. Ya, Imam Asy-Syadzili berkata, seorang pecinta dia akan minum. Dia minum daripada gelas minuman cinta, sehingga membuat dia mabuk, sakron, dia mabuk. Seorang pecinta, kata Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pecinta akan lupa kepada selain daripada apa yang ia cintai, bahkan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ente cinta kepada Allah, ente akan lupa segala-galanya, bahkan diri ente sendiri ente bakal lupa. Tiada yang dia ingat kecuali ingatan. Cinta adalah mengingat. Cinta adalah ingatan yang dirampas semuanya. Cinta adalah ingatan yang semua ingatan itu dirampas, sehingga dia hanya akan mencinta, sehingga dia hanya akan mengingat sesuatu yang ia cintai, bahkan dirinya dia nggak ingat. Itu cinta. Lupa, fana, lupa. Ini tahu kan, pernah ceritain di zaman Nabi ada seorang wanita, ada seorang perempuan. Setiap disebutkan nama Nabi, fana, lupa segala-galanya. Lupa. Disebut nama Rasulullah, lupa segala-galanya. Satu waktu ada anak-anak muda, ini perempuan lewat. Demi Muhammad copot jilbabmu, dicopot, fana, lupa. Demi Muhammad copot jilbabmu, copot, lupa. Pokoknya asal disebut nama Nabi lupa segala-galanya, dicopot. Dia kembali ke rumahnya, cerita sama suaminya, saya nyesel tadi saya digodain sama laki-laki, mereka membawa nama Muhammad. Demi Muhammad copot jilbabmu, sehingga aku copot jilbabku. Tersinggung suaminya. Suaminya bikin bara api, bikin api unggun. Demi Muhammad loncat ke api tersebut. Suaminya pengen ngetes, bener gak nih? Loncat. Pergi ini suaminya ke Rasulullah, ketakutan. Ya Rasulullah,
istriku begini, 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 begini. Dia telah fana. Setiap disebutkan namamu dia lupa segala-galanya. Sehingga aku tersinggung ketika seorang laki-laki menyebut namamu untuk memerintahkan dia mencopot hijabnya. Sehingga aku pun aku tes dia. Aku bakar api, aku bilang dengan nama Muhammad loncat. Dia loncat beneran. Tolong ya Rasulullah. Kata Nabi, kembalilah engkau. Sungguh dia masih hidup. Kamu gali puing-puing kayu itu, dia masih hidup. Dia tidak terbakar. Dia terbakar dengan cinta kepadaku, tapi dia tidak akan terbakar dengan panasnya dunia. Dia balik ke rumah masih ada itu perempuan. Fana, lupa. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Bahalawi, Ustadzul A'zam, Syekhul Syuyuhus Syariah, Qudwatul Muhaqqiqin, Tajul A'immatil Arifin. Itu Faqih Muqaddam 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, fana, mabok, lupa segala-galanya, lupa. Di dalam masa fana beliau datang Nabiullah Khidir. Kata Nabi Khidir, Faqih Muqaddam, kullu syai'in khali illa wajha. Segala sesuatu apapun akan binasa kecuali Allah. Apa kata Faqih Muqaddam? Wa ana min nuri wajhillah. Aku bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Faqih Muqaddam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqih Muqaddam, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Apa jawabnya? Malin nafas. Aku tidak lagi memiliki jiwa. Ya Faqih Muqaddam, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Apa jawab Faqih Muqaddam? Lastu ahliha. Aku bukan lagi penghuni bumi. Aku bukan lagi penduduk bumi. Itu fana, lupa. Lupa segala-galanya. Innal ba'ir idza sakara ya'gulul 'alaf 40 yawman. Walau hamil alaihi adha'afa ma yahmilu li hamlihi. لأنه إذا هاج قلبه ما ذكر محبوبه ولا يحب العلف ولا يحيى من الحمل ثقيل لا يشتكي إلى محبوبه فإذا كان من شأن الإبل أن تترك شهوتها وتحمل الحمل ثقيل لأجل محبوبها فهل أنتم تركتم شهوة محرمة لأجل الله تعالى وهل تركتم طعاما وشربا لأجل الله تعالى وهل حملتم على أنفسكم حملا ثقيلا لأجل الله تعالى فإن لم تفعلوا شيئا من الخيرات مما ذكرت فدعواكم اسم بلا معنى اسم بلا معنى لا تنفع في الدنيا ولا في الأقباء ولا عند الخلق ولا عند الخالق. Dikatakan bahwasanya seekor onta, perhatikan, seekor onta apabila dia mabok, unta itu kalau lagi mabok la ya'kul alafa. Unta itu kalau mabuk dia nggak makan makanan. Alafa itu makanan apa? Makanan kuda, makanan onta, itu namanya alaf. Seekor onta itu kalau mabuk dia nggak mau makan. Berapa hari? 40 yauman, 40 hari nggak makan. Onta kalau lagi mabuk dia nggak mau makan. Tetapi apabila kau letakkan sesuatu di atas punggungnya, dia akan memikul itu. 40 hari dia nggak makan, tapi kau letakkan sesuatu, kau coba dia, kau uji dia di atas punggungnya, dia akan bawa. Kenapa mabuk? Walaupun dia nggak makan, walaupun dia susah, dia menderita, dia hancur, dia binasa, tetap dia akan berkorban apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Nah, jikalau onta saja, jikalau unta saja rela berkorban, jikalau unta saja rela 40 hari 40 malam gak makan, rela memikul apapun di atas punggungnya, di atas pundaknya, karena mabuk, karena telah meminum anggur cinta dari kekasih yang ia cintai, maka bagaimana mungkin kalian, wahai manusia, bagaimana mungkin kalian tidak mau meninggalkan syahwat, tidak mau meninggalkan nafsu, tidak mau meninggalkan harta, pangkat, jabatan, makanan, minuman untuk Allah yang engkau cintai. Onta 40 hari 40 makam, 40 hari 40 malam dia tinggalin makanan, dia tinggalin minuman ketika dia sedang mabuk. Kenapa kita nggak mau meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan syahwat, meninggalkan mungkarat, dhalalat, sayyiat? Kalau memang benar kita telah mabuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali karamallahu wajhah qal man ishtaqa ila al-jannah sari' ila al-khairat
Wa man khafa minan nar naha nafsahu an syahwat. Wa man tayaqqana al-maut hanat alaihi ladzat. Apa kata Salim bin Abi Thalib? Barang siapa yang rindu kepada sorga, maka dia akan bersegera kepada kebaikan. Rindu kepada sorga, bersegera melakukan kebajikan. Wa man khafa minan nar, barang siapa yang takut kepada neraka, maka dia akan mencegah dirinya daripada syahwat. Wa man tayaqqana al-maut, dan barang siapa yang meyakini kematian, hanat alaihi ladzat, maka dia akan menghilangkan, memusnahkan, membinasakan segala macam kelezatan-kelezatan dunia. Wa usul Ibrahim al-Khawas anil mahabbah. Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya akan cinta. Fadala, beliau berkata, mahul iradah wa ihraku jami'us sifat wal hajat wa ighraku nafsahu fi bahril isyarat. Cinta itu adalah orang-orang yang dimana mereka menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghilangkan segala macam kemauan-kemauan akan dunia. Kemudian mereka membakar segala macam sifat-sifat, segala macam kebutuhan-kebutuhan materialistis, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan dibakar oleh mereka. Wa ikhraq nafsahu fi bahril isyarat. Orang yang cinta itu adalah menenggelamkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat, lautan yang menyebabkan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah menganggap banyak pemberian kekasih walaupun sedikit, dan menganggap sedikit pemberianmu kepada kekasih walaupun banyak. Itu cinta. Menganggap sedikit pemberianmu kepada kekasih walaupun banyak, dan menganggap banyak pemberian kekasih kepadamu walaupun sedikit. Maksudnya apa? Kamu cinta kepada Allah, walaupun Allah beri kamu miskin, Allah beri kamu kesusahan, kamu akan bersyukur, kamu akan merasa banyak dengan sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan merasa sedikit atas apa-apa yang telah kamu berikan kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu sedekah 1 miliar, kamu anggap dikit itu. Lihat Rasulullah bagaimana ibadahnya, pemberiannya kepada Allah. Sholat sampai kakinya bengkak, sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih merasa sedikit, belum ada apa-apanya. Kenapa? Itulah cinta. Faham? Merasa sedikit dengan pemberian dirinya kepada kekasihnya, dan merasa banyak pemberian kekasih kepadanya walaupun sedikit, merasa sedikit pemberian dirinya kepada kekasih walaupun banyak. Ya, itu cinta. Nanti minggu depan bab rindu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dalam hati memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah, sehingga mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah. Allah pandang dengan pandangan cinta. Setiap seorang hamba yang mendapatkan pandangan cinta, maka dia akan bahagia walaupun seluruh dunia menoleh kepadanya dengan pandangan murka. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Allahu Allahu